Mantap, Indonesia dan Korea Selatan sepakat tinggalkan dolar Amerika Serikat. Ada banyak misi besar yang ingin dilakukan Indonesia untuk memperkuat perekonomian dari segi moneter. Salah satunya adalah mengurangi kebergantungan terhadap kurs atau valuta uang dolar AS dalam beberapa tahun terakhir. Upaya tersebut terwujud lewat adanya kebijakan atau skema Local Currency Settlement (LCS). Sekedar informasi, yang dimaksud dengan skema LCS adalah kesepakatan dengan beberapa negara dalam hal penggunaan mata uang lokal untuk transaksi perdagangan, investasi, dan income transfer tanpa harus dikonversikan ke dolar AS USD. Artinya penggunaan mata uang lokal kedua negara bukan hanya dapat dimanfaatkan untuk transaksi perdagangan dan investasi, tapi juga untuk transaksi di pasar uang. Kami akan perluas tidak hanya untuk perdagangan dan investasi, bahkan untuk transaksi di pasar uang, ujar Dodi Budi Waluyo selaku Deputi Gubernur BI dalam konferensi pers. Bank Indonesia BI dan Bank of Korea menyepakati untuk memperpanjang perjanjian swap bilateral dalam mata uang lokal masing-masing negara Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA). Dalam siaran resminya, Bank Indonesia menjelaskan perpanjangan perjanjian melakukan BCSA dengan Bank of Korea dilakukan hari ini, hari Senin. Perjanjian ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dan Gubernur Bank of Korea Ri Chang-yong, jelas BI dalam siaran resminya. Perjanjian ini memungkinkan satu bank sentral untuk mendapatkan valuta asing dari bank sentral mitra dengan cara saling mempertukarkan mata uang lokal masing-masing negara untuk kemudian dipertukarkan kembali pada saat jatuh tempo yang telah disepakati. Adanya kesepakatan BSCA dan dengan Korea Selatan ini, maka baik Indonesia dan Korea akan bisa melakukan transaksi perdagangan dan investasi dengan mata uang lokal masing-masing hingga KRW 10,7 triliun atau 115 triliun rupiah. Karena dengan begitu kedepannya perdagangan yang dilakukan Indonesia dengan negara mitra bisa langsung diselesaikan dengan mata uang lokal masing-masing negara tanpa harus dikonversi ke dolar AS terlebih dahulu. Tentunya selain dengan Korea Selatan dan India, kerjasama sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS ini juga kedepannya akan dijajal dengan negara-negara lain. BI menjelaskan kesepakatan tersebut bertujuan untuk mendorong perdagangan bilateral dan memperkuat kerjasama keuangan yang bermanfaat bagi pengembangan ekonomi Indonesia dan Korea Selatan. Secara khusus, kerjasama juga akan mendukung penyelesaian transaksi perdagangan menggunakan mata uang lokal atau antar kedua negara sekalipun dalam kondisi kritis guna mendukung stabilitas keuangan regional, jelas Bank Indonesia. Adapun perjanjian kerjasama BCSA, Bank Indonesia dan Bank of Korea pertama kali ditandatangani pada Maret 2014 dan telah beberapa kali diperpanjang masa berlakunya. Kesepakatan perpanjangan perjanjian kali ini akan berlaku efektif selama 3 tahun, mulai tanggal 6 Maret 2023 hingga 5 Maret 2026 dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan kedua bank sentral. Perjanjian ini merefleksikan kuatnya hubungan ekonomi kedua negara, termasuk kerjasama bidang keuangan antara kedua bank sentral, pungkas BI.